Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan berdiskusi dulu soal halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk nanti ketika ada penyebutan nama produk, merek, itu bukan berarti endorsement terhadap produk tersebut. Materi apa yang akan kita bahas kali ini? Yaitu Central Bank Digital Currency atau CBDC. Nah, jadi topik yang akan kita bahas tidak terlalu panjang, kita hanya ingin memahami sedikit soal CBDC. Kemudian juga kita akan membahas Project Garuda yang dikelola atau diinisiasi oleh Bank Indonesia. Jadi, kalau Anda sering mendengar atau pernah mendengar soal CBDC, jangan salah, Bank Indonesia juga punya project CBDC namanya Project Garuda. Kalau kita kembali atau kita lihat dulu dasar-dasar CBDC, apa itu CBDC gitu ya. Nah, kalau Anda sudah berkenalan banyak soal crypto aset, Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan, jadi berbagai aset tersebut merupakan aset yang diterbitkan oleh pihak swasta gitu ya, atau pihak sembarang gitu. Satoshi Nakamoto itu kan bukan merupakan penyelenggara negara, tidak punya jurisdiksi, tidak punya kewenangan sebenarnya. Tetapi aset tersebut diakui oleh banyak pihak atau banyak orang di seluruh dunia. Nah, jadi ide dari atau teknologi yang dibawa oleh Bitcoin dan kawan-kawan ini kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan. Salah satunya bank sentral ya, di mana bank sentral ini kan punya peran untuk mengelola keuangan, mengelola perputaran uang gitu ya, mengelola uang di sebuah negara, menerbitkan uang, kemudian mengganti uang yang rusak gitu ya, kemudian menerapkan bunga gitu ya, dan meminjamkan uang gitu ya, meminjamkan dana. Nah, itu peran dari bank sentral. Jadi mereka melihat bahwa blockchain ini punya potensi yang cukup besar untuk menggantikan teknologi tradisional yang ada saat ini gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu uang fisik, misalnya koin dan uang kertas, kita juga sudah mengenal uang digital, yaitu uang yang ada di rekening bank kita gitu ya, yang bisa kita akses melalui website, melalui aplikasi. Kemudian uang yang ada di e-money itu juga uang digital. Nah, CBDC ini merupakan uang digital yang unik karena dasarnya atau teknologi yang dipakai adalah teknologi blockchain. Nah, inilah yang sedang dieksplorasi oleh Bank Sentral, diantaranya juga Bank Indonesia, untuk mengetahui apakah si Bank Indonesia ini bisa menerbitkan rupiah dalam teknologi blockchain. Nah, jadi perbedaan di antara kripto aset atau aset kripto dengan CBDC itu adalah CBDC itu nanti sifatnya sentralistik. Nah, ini jadi satu perbedaan yang utama antara CBDC dengan kripto aset di Bitcoin misalnya. Jadi kalau kita bicara soal Bitcoin, bicara soal Ethereum, itu kan tidak ada pihak sentral gitu ya, karena mereka sifatnya apa? Desentralistik. Tetapi CBDC ini memang justru kebalikan. Mereka menggunakan blockchain tetapi mereka akan fokus ke sentralisasi gitu ya. Jadi pengelolaan, penerbitan semua dilakukan oleh satu bank sentral. Nah, ini sangat berkebalikan. Nah, kemudian nanti tidak seperti crypto aset, dia akan jadi legal tender atau alat pembayaran yang sah gitu ya. Karena kan nanti CBDC ini hanya berupa teknologinya gitu ya. Jadi diadopsi teknologinya, tetapi uangnya ya sama, misalnya uang rupiah gitu ya, dalam bentuk CBDC. Nah, nanti dia akan menjadi alat pembayaran yang sah atau resmi diakui oleh negara.
Nah, di mana kalau crypto aset itu tidak semua negara yang menerima itu ya. Bahkan ketika kita mendengar bahwa di Indonesia pembayaran menggunakan Bitcoin itu tidak sah gitu. Karena memang metode pembayaran itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, tetapi akan berbeda ketika nanti kita bicara soal CBDC, ya itu menjadi alat pembayaran yang sah. Kalau misalnya memang Bank Indonesia memutuskan untuk menerbitkan CBDC. Nah, umumnya ada dua tipe CBDC gitu ya. Kalau kita bicara CBDC, biasanya akan dibagi menjadi dua ekosistem kalau bisa. Nah, yang pertama adalah retail. Nah, retail itu adalah CBDC yang kita bisa pakai. Jadi end user, pengguna sehari-hari itu bisa menggunakan. Nah, itu retail namanya. Nah, kalau wholesale CBDC itu merupakan CBDC yang nanti bisa dipakai hanya untuk institusi keuangan. Jadi ada di belakang layar ya. Nah, dia gunanya untuk transaksi antar bank saja atau settlement saja. Jadi ketika kita melakukan transfer antar bank, itu sebenarnya uangnya tidak benar-benar berpindah saat itu juga ya dari bank satu ke bank lain. Nanti akan terjadi settlement gitu antar bank. Nah, jadi retail, nah kalau retail tadi dipakai oleh orang biasa, tapi kalau wholesale itu bicara soal institusi finansial. Nah, perannya apa nih dalam CBDC gitu ya? Jadi kalau blockchain-nya dia akan jadi decentralized ledger. Nah, jadi desentralisasinya masih ada sebenarnya. Jadi ledgernya akan diletakkan di jaringan yang terdistribusi gitu. Ya entah nanti implementasinya bagaimana itu kan jadi berbeda soal. Tapi ini sekedar kita melihat sekedar teknologinya, bukan pengelolaan dari infrastruktur atau bukan pengelolaan dari misalnya policy atau kebijakan itu akan tetap sentralistik, tetapi kalau secara teknologi mungkin masih kita bisa lihat si CBDC ini punya karakteristik terdesentralisasi, di antaranya ya dia punya misalnya ledgernya berada di tempat yang berbeda atau dikelola oleh pihak-pihak yang berbeda. Kemudian sama seperti blockchain biasa, dia akan punya sifat immutability gitu ya. Jadi rekaman transaksi itu tidak bisa diubah, tidak bisa dialter ketika sudah dikonfirmasi. Nah, kemudian fitur yang menarik lainnya ya yang kemungkinan besar diadopsi oleh CBDC adalah programmability gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pemrograman di dalam si blockchain gitu ya. Misalnya kita bisa memproses compliance, settlement, itu bisa diproses menggunakan smart contract atau program. Keuntungannya apa? Jadi karena CBDC ini real time gitu ya, jadi dia bisa diaudit kapanpun, real time auditability. Kemudian biaya transaksi dan waktu transaksi itu bisa dipercepat gitu ya. Jadi misalnya waktu settlement atau waktu konfirmasi itu bisa semakin cepat. Kemudian ada metode kriptografi yang diimplementasikan, jadi tidak hanya misalnya username password, tetapi juga ada misalnya tanda tangan elektronik di situ. Ini lebih aman, peningkatan fasilitas atau fitur keamanan di CBDC kalau dibandingkan dengan metode keuangan biasa. Nah, kemudian kita akan lihat project Garuda. Nah, ini diinisiasi oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia yang punya project gitu ya. Dia misinya adalah memodernisasi sistem keuangan Indonesia gitu ya, dengan mengeksplorasi teknologi blockchain. Nah, kalau fase development-nya itu pertama proof of concept itu sudah. Jadi dia studi soal feasibility gitu ya, apakah ini memungkinkan di ekosistem misalnya Indonesia dengan infrastruktur yang ada, itu dieksplorasi di situ. Kemudian prototyping ya, membangun dan melakukan pengetesan gitu ya, apakah nanti retail, wholesale, nah itu diuji coba. Nah, kemudian bisa pilot ya, jadi dia akan mendeploy CBDC dalam lingkungan yang terbatas. Seperti itu, jadi fasenya ada 3. Nah, kemudian ada partnership atau kemitraan. Yang direncanakan adalah kemitraan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan fintech dan bank sentral internasional. Jadi yang dituju adalah standar compliance-nya sama gitu. Kemudian ada
yang dicari juga adalah hybrid blockchain approach. Jadi financial operations dikelola oleh private chains. Kemudian kalau mau retailnya bisa disajikan transparansinya. Jadi nanti blockchain-nya akan tetap private gitu ya, supaya lebih mudah dikelola. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa secara teknologi masih bisa terdesentralisasi, tapi pengelolaannya masih sentralistik. Kemudian nanti mungkin beberapa informasi bisa disajikan secara transparan untuk retail. Nah, kalau kita lihat lebih detail soal retail CBDC, kalau retail nanti implementasinya adalah ada digital wallet gitu ya. Mirip seperti Bitcoin kan perlu ada wallet. Kemudian peer-to-peer transaction ini mirip ya. Kalau misalnya Anda sering bertransaksi aset kripto, nah itu mirip sebenarnya. Jadi si wallet itu akan terhubung dengan ledger atau blockchain, kemudian atau melalui infrastruktur provider gitu ya. Kemudian ada transaksi dikirim oleh blockchain, dikonfirmasi dan seterusnya. Kemudian ada privacy layer ya. Dan privacy layer ini akan memastikan ada anonimitas, fitur anonimitas untuk pengguna. Karena kalau kita bicara soal sistem keuangan, itu kan tidak bisa serta-merta kita publikasikan semua informasi ke publik gitu ya, untuk diaudit misalnya. Itu tidak menarik. Kenapa? Karena banyak kepentingan di situ. Jadi juga berbahaya kalau misalnya kita bisa lihat bahwa orang ini punya banyak uang jadi diutangin gitu kan. Kita tahu bahwa orang ini punya wallet sekian, wallet ABC gitu ya. Oh, ternyata uangnya banyak. Jadi kita pinjam ke orang itu. Nah, jadi kan tidak menarik bagi orang tertentu gitu ya. Makanya harus ada fitur privacy di situ, harus disematkan fitur privacy. Kemudian juga kita harus memikirkan soal interoperability. Jadi sistem pembayaran yang existing, kemudian e-wallet itu harus dipikirkan. Jangan sampai mereka punah, karena kan investasinya cukup besar. Kemudian pembelajaran ke masyarakat juga sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya mereka langsung punah kan biaya yang dikeluarkan sudah terlalu besar gitu ya. Jadi harus ada bagaimana caranya ada interoperabilitas antara CBDC dengan sistem-sistem yang sudah ada. Misalnya use case-nya ada retail payment dengan menekan QR code gitu ya. Kemudian ada subsidi distribusikan langsung ke warga negara. Nah, ini seperti BLT itu ya, bantuan langsung tunai. Nah, jadi kalau di retail CBDC juga dipikirkan atau dirinci ada kemungkinan penggunaan CKP di situ. Jadi dieksplorasi bagaimana si CKP ini, teknologi zero knowledge proof, itu bisa dipakai untuk menambahkan fitur privacy dan transparansi. Nah, kalau wholesale gimana? Kalau wholesale itu untuk transfer antar bank dan settlement gitu ya. Jadi hanya di tataran perbankan. Tentu saja dia akan menggunakan permission, mirip seperti retail sebenarnya. Kalau retail kan private ya, ini permission ya, mirip sih private permission itu. Nah, kemudian ada smart contract. Kalau misalnya kita mau mengotomasi beberapa bagian tertentu, kita bisa menulis smart contract, kemudian akan terjadi settlement gitu ya secara otomatis. Keuntungannya apa? Jadi kalau pembayaran antar bank bisa langsung instan gitu ya, untuk mengurangi delay. Jadi biasanya kan ada clearing ya di jam-jam tertentu, misalnya setiap hari jam tertentu ada clearing. Nah, itu ada proses settlement antar bank. Tapi kalau misalnya wholesale CBDC, si clearingnya bisa langsung real time. Kemudian kalau kita lihat konsensusnya bisa menggunakan BFT atau Byzantine Fault Tolerance, itu untuk yang model konsensus yang tidak terlalu mahal. Kemudian bisa private gitu ya, permission gitu ya. Jadi pihak-pihak yang masuk dalam konsensus itu orang-orang yang atau pihak-pihak yang berkepentingan saja ya, tidak bisa miner atau staker masuk ke dalam situ. Tidak bisa orang biasa atau orang pengguna ikut di dalam konsensus CBDC. Nah, itu tidak bisa. Kemudian bagaimana dengan cross-border payment interoperability gitu ya. Jadi kan kalau pembayaran antar negara tuh memang biayanya cukup tinggi gitu ya. Ini jadi permasalahan. Kemudian tidak hanya dari sisi ongkos tetapi juga dari sisi waktu.
Misalnya terjadi transfer dari Indonesia ke negara tetangga Singapura misalnya. Butuh biaya besar, kemudian tidak bisa instan gitu ya. Kemudian ada misalnya regulatory requirement, misalnya harus ada perizinan di masing-masing negara gitu ya. Kemudian ada pelaporan yang harus dilakukan. Jadi peraturannya cukup kompleks. Jadi yang dieksplorasi oleh Project Garuda adalah bagaimana kita mengintegrasi dengan sistem CBDC yang lain gitu ya, yang sedang dieksplorasi juga. Kemudian misalnya mengadopsi standar ISO 2022 20022 atau bacanya gimana. Fiturnya ada smart contract untuk mengotomasi currency exchange gitu ya, exchange rates-nya atau nilai tukarnya bisa diotomasikan. Kemudian ada Oracle. Nah, Oracle bisa dimanfaatkan untuk membaca data-data pasar gitu ya. Yang tadi exchange rate itu bisa dimasukkan ke smart contract untuk dibaca. Security and privacy gitu ya, ada kriptografi, konsensus ya, atau mekanisme atau pengamanan dari CBDC yang bisa dipakai. Kalau dari sisi privacy ada CKP, ada ring signature. Nah, cuman biasanya yang lebih populer adalah CKP. Tapi CKP ini ya juga masih ada kelemahan. Misalnya adalah si CKP ini butuh resources lebih banyak, komputasi lebih banyak, atau storage juga lebih banyak. Kalau ring signature itu memang lebih simple, lebih cepat, tetapi memang ada kelemahan keamanan atau anonimitasnya tergantung dari ukuran ring dan bagaimana cara memilih anggota di dalam ring gitu. Jadi persoalan. Tantangan dari CBDC kalau misalnya diimplementasikan termasuk di Project Garuda itu adalah skalabilitasnya. Kalau adopsi di lingkup negara itu kan tidak kecil gitu ya. Butuh biaya yang besar. Itu jadi tantangan tersendiri, apalagi kalau misalnya akses internet di pelosok-pelosok masih terbatas, nah itu bisa jadi masalah aksesibilitas. Kemudian bagaimana mengintegrasikan dengan sistem perbankan yang sudah tua gitu ya. Nah, kemudian dari sisi regulatori gitu ya, ada peraturan-peraturan yang harus diharmonisasi atau harus diubah untuk memfasilitasi CBDC. Kemudian ada AML, anti money laundering, kemudian CTF, combating financing of terrorism. Jadi kalau misalnya CBDC punya fitur privacy, nah itu seberapa kuat fitur privasinya supaya masih harus menyediakan fitur monitoring atau pemantauan transaksi keuangan. Kemudian tadi keterbatasan infrastruktur gitu ya. Jadi di pedesaan mungkin akses listrik dan internet masih terbatas. Kemudian literasi. Jadi literasi keuangan itu juga masih harus ditingkatkan di daerah-daerah tertentu. Nah, keuntungannya apa? Jadi ada real-time transaction, biayanya lebih murah mestinya. Kemudian BLT mungkin bisa disalurkan lebih cepat dan lebih aman gitu ya. Tidak tunai, tidak dikorupsi. Dari sisi bisnis, jadi supply chain-nya bisa lebih, pembayaran supply chain lebih transparan. Kemudian compliance-nya bisa, tax compliance bisa lebih mudah dicapai. Kalau dari sisi pemerintahan, mungkin kebijakan moneter bisa lebih dipantau gitu ya, apakah dia tereksekusi dengan baik atau harus ada perbaikan kebijakan. Kemudian kalau misalnya ada pemantauan dari transaksi keuangan, itu bisa meningkatkan transaksi finansial gitu ya, untuk aktivitas-aktivitas yang ilegal. Demikian diskusi kita soal CBDC, termasuk diantaranya Project Garuda yang dikelola oleh Bank Indonesia. Sampai di sini video saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.